awalnya itu orang tua, kemudian mahasiswa itu bisa menjadi satu, kali ini tidak gitu. Jadi kenapa kok 3 gedung? Ini udah dibagi masing-masing ini. Di Aula Arif Mustaqim itu mahasiswa saja, ada 500 mahasiswa yang ada di gedung Arif Mustaqim. Kemudian untuk orang tua mahasiswa berada di gedung Prajna dan Saifuddin Zuhri. Jadi saya dipanggil oleh pimpinan, diajak rapat ke ruang rapat. Ternyata di sana menyampaikan bahwa wisuda yang ke-43 dibuat desain baru, konsepnya baru, yaitu berlokasi di 3 gedung. Biasanya kan wisuda itu ada di lapangan depan perpustakaan ini, yang mana isinya bisa menampung 1.500 mahasiswa, kurang lebih begitu. Nah, kalau kali ini di wisuda yang ke-43 ternyata tidak. Hanya menampung, satu kali wisuda menampung 500 mahasiswa karena ditaruh di gedung. Dan setelah rapat langsung saya undang teman-teman teknisi di satu televisi yang mana itu mahasiswa semuanya. Saya ajak kumpul bareng, saya jelaskan, hei, kita sekarang dapat job baru, saya gitu bahasanya. Ya, sekarang kita yang ada di AM, kali ini kita mau set up dulu untuk OPD. Kalian bisa kan? Bisa Pak, meski mereka saling pandang, tapi saya meyakinkan lagi, kamu harus bisa. Ya Pak, bisa Pak. Oke, sip, kita semangat. Kalau Bang bisa, peralatan apa aja yang kurang? Baru setelah itu mereka membuat plan A, plan B, plan C. Kalau prepare-nya itu mungkin udah dari jauh hari, kurang lebih itu ada 1 bulan gitu. Kamu yakin nggak boleh? Aman, aman. Audio aman Pak? Kalau biasanya mungkin ada interaksi kayak mewawancara atau testimoni dari wali mahasiswa atau dari mahasiswa, itu kan biasanya kita langsung gitu. Kali ini kita enggak. Dan ini tantangan kita di wisuda ke-43, yaitu meskipun berbeda gedung, tapi masih bisa untuk saling berinteraksi. Kita akan langsung menuju ke Ulfi Faza. Ulfi. Ya, Dimas, Mega, dan juga Kusna. Saat ini saya sudah berada di gedung Prajna Paramita Winset Adi Rahmatullah Tulungagung. Saya sudah membersamai para wali wisudawan dari program studi pasca sarjana di gedung AM sebagai sentralnya, sebagai pusat kita operator FOH-nya kita di situ. Dapur pacunya ada di gedung Arif Mustaqim, lantai 6, tepatnya ada di sebelah barat aula, di sebelah barat, tepatnya di sebelah barat auditorium. Nah, dapur pacunya di situ. Nah, yang maksudnya ini kono kabel dari video tadi kan belum ya. Ini kan paling jualannya kayak satu. Jadi kita akan ini dari sekitar. Terus kita udah peralatan apa saja itu yang jelas itu ada ini. Ini adalah senjata saya untuk memindahkan gambar. Ini ada switcher, ini kontrolernya, ini switchernya dari Blackmagic SDA ya teman-teman. Dan untuk alat selanjutnya itu yang paling riskan dan paling krusial menurut saya itu adalah alat komunikasi, di mana saya harus berkomunikasi dengan para kameramen yang ada di lokasi pada saat itu. Dan alhamdulillahnya kita dapat bantuan, dapat support dari UIN, ya tentunya Bos UIN, terkait dengan alat komunikasi seperti HT. Mas, hari ini kita mau ngapain? Baik, teman-teman, kali ini kita akan menata untuk di gedung exit. Untuk
Untuk wisuda kemarin kita memerlukan kurang lebih 8 kamera. Untuk di AM sendiri kita memerlukan kamera yang kami gunakan untuk live streaming itu ada NX dan PXW. Untuk NX-nya kita gunakan untuk Jimmy Jeep dan juga Master. Dan untuk kamera klipnya kita menggunakan PXW. Nah, untuk di gedung lainnya seperti Saifuddin Zuhri dan Prasna Paramita, karena kita kekurangan kamera sehingga kita memutuskan untuk sewa, yaitu kamera NX juga. Kita menggunakan fitur dari kabel fiber optik di mana kita memecah masing-masing 2 core, antar gedung masing-masing 2 core. Jadi sistemnya kita star, bukan ring ya. Kalau ring kan semuanya terhubung. Kalau star kan dari satu nyabang ke banyak tempat. Kita menggunakan topologi seperti itu. Karena pada sistem video ini kita tidak menggunakan jaringan, akan tapi menggunakan PTP. Dan kira-kira di seluruh PT KIN dilaksanakan secara begini ini juga yang pertama. Itu jadi kita coba terus, setiap hari kita coba. Habis itu kita juga waktu pengukuhan guru besar itu juga kita uji coba juga. Bahkan saat H-1 kita juga uji coba terus. Itu waktu H-1 itu malamnya itu juga dicoba sama Pak Rektor langsung itu, dan Pak Rektor juga senang juga gitu. Habis itu kita coba terus. Kita usahakan semaksimal mungkin secepatnya, tapi jangan gegabah. Nah. Kemarin itu kan juga banyak sekali struggle-nya. Yang di PP sudah set already, yang di EZ belum ready. Nah, gitu kan kayak emosi banget gitu loh. Kok di sana ready, di sini nggak ready. Maksudnya nggak ready itu ada kendala teknis seperti gambar patah-patah, terus audio yang looping. Tapi kemarin untungnya bisa kita atasi. Oke, untuk struggle program director waktu hari H itu mungkin komunikasinya ya yang antar gedung. Jadi di setiap gedung itu ada floor directornya. Aku mengondisikan di gedung lain itu dibantu oleh floor director. Nah itu mungkin tantangannya itu di situ gitu, karena ya jaraknya mungkin tidak jauh. Kita juga pakai HT yang kita punya juga. Mungkin karena ada orang gitu ya, orang banyak di kampus itu, yang di gedung AM itu 500, kemudian yang ada di EZ juga di Pratna itu kan juga sedang berkumpul orang banyak gitu. Mungkin struggle-nya di situ, komunikasi antar gedung. Permintaan Pak Rektor begini, Pak Agus, nanti ketika sambutan saya ingin menyapa orang tua wali yang ada di kedua gedung. Wah, ini harus bisa, jangan sampai miss. Kemudian langsung saya ngomong ke produsernya, Rizky kasih tahu FD di kedua gedung. Hari ini Pak Rektor akan menyapa kedua orang tua atau menyapa wali yang ada di kedua gedung itu. Jadi Pak Rektor akan menyapa wali mahasiswa yang ada di kedua gedung. Siapkan siapa yang akan diwawancarai dan siapkan kamera, nanti follow aja kameranya. Ketika host jalan kemana, follow shot aja. Gitu. Disampaikanlah itu sama produser ke FD yang ada di kedua gedung itu. Untuk gedung pertama, di Prasna Paramita, oke, aman. Di sana ngobrol orang tua walinya, enak. Nah, yang kedua, ini masalahnya. Tiba-tiba audionya baik, sepertinya masih ada sedikit kendala dari gedung Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri, Assalamualaikum, bisa didengar? Audio dari Saifuddin Zuhri, gedung Saifuddin Zuhri,
itu tidak masuk ke kamera karena mungkin settingan yang awalnya sudah tepat itu dirubah oleh campers ataupun tidak sengaja kerubah gitu. Jadi audio yang dari Saifuddin Zuhri itu masih menggunakan mic internal dari kamera tersebut. Sehingga apa? Terjadi suara yang kurang jelas di gedung utama yaitu Arif Mustaqim. Wah, buat saya juga kaget. Aduh, kenapa harus hari ini? Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kalau memang ada hal-hal yang kurang yang kurang enak, kenapa nggak waktu di Gladi? Kenapa pas harus live? Akhirnya karena audio kurang jelas, Pak Rektor ternyata dengan cepat mengakhiri dialognya dengan wali mahasiswa. Satu, salah basic. Satu. Kru Sawo TV ini kru yang profesional semua. Mereka bisa secara teknis, mereka bisa semuanya, teknik pengambilan gambar dan semuanya lah. Kami berani diadu. Oke Sobat Satu, kami hari ini sedang menyiarkan acara Wisuda UIN 1 Tulungagung ke-43. Artinya gambar yang ada itu akan kita isi cecetan antar gedung dan sebagainya. Betul itu. Satu pesan saya buat kru Satu Televisi, selamatkan layar. Ya bos, gembos. Ayo. Balik.